Baik, selamat berjumpa kembali dalam seri Lalu Lintas. Saat ini kita akan membahas tentang simpang prioritas. Ada beberapa jenis simpang. Ada simpang sebidang, ada yang tidak sebidang, dan ada kombinasi dari keduanya. Simpang sebidang ada yang diberi sinyal atau berapil, ada yang bersinyal atau berapil, ada pula yang berbentuk bundaran. Apa itu apil? Apil adalah singkatan dari alat pemberi isyarat lalu lintas atau orang umum biasanya menyebutnya dengan lampu merah atau traffic light. Simpang tidak sebidang sebagai contoh ada flyover, ada underpass, ada interchange. Flyover apabila perlintasannya berada di atas, melayang di atas permukaan jalan, sementara kalau underpass itu berada di bawah permukaan jalan. Ada pula persimpangan tidak sebidang jenis interchange, yaitu persimpangan yang tidak crossing tapi dia berubah arah, misalnya belok kiri maupun belok kanan. Dan ada kombinasi dari keduanya, baik sebidang maupun tidak sebidang berada pada suatu simpang. Saya kira jenis-jenis ini sudah Anda semua pahami, Anda pernah melihat, Anda pernah pula melewatinya. Pada saat melewati simpang sebidang, ada beberapa masalah. Antara lain adalah masalah konflik antar kendaraan yang saling bersilangan. Ada beberapa tipe konflik pada simpang yang sering terjadi. Yang pertama adalah crossing, yaitu apabila kendaraan itu saling bersilangan. Ada juga merging apabila ada kendaraan lain yang bergabung pada arus kendaraan yang lain. Ada pula diverging ketika dia memisahkan diri dari arus. Kemudian ada weaving atau bersilangan. Semua tipe konflik itu dapat menimbulkan konflik. Dan tentunya tiap tipe konflik akan memberikan dampak yang berbeda. Dari 4 macam tipe konflik ini, biasanya crossing adalah merupakan tipe konflik yang berpotensi berdampak kecelakaan yang lebih parah daripada lainnya. Sekarang coba kita lihat ada berapa potensi titik konflik ketika kita melewati suatu simpang. Sebagai contoh di sini adalah simpang 4. Ketika kita melewati simpang 4, ada 32 potensi konflik. Ya. Contoh seperti ini. Apabila kita melaju melewati simpang tersebut dari bawah ke atas, ya, dan kendaraan lain dari arah kanan ke kiri, maka akan terjadi konflik di sini. Dan jenis konfliknya adalah crossing karena saling bersilangan. Sementara itu, kalau kita dari bawah ke atas, kemudian ada dari arah kiri ke atas, maka ada potensi di sini namanya potensi merging atau bergabung.
Apabila seluruh lengan simpang ini adalah jalan dua arah, maka potensi konfliknya yang akan terjadi pada simpang tersebut, kalau kita hitung semua, ada total 32 dengan rincian merging 8 potensi, diverging 8 potensi, dan crossing 16 potensi titik konflik. Cukup banyak. Semakin banyak potensi titik konflik, maka semakin besar pula potensi kecelakaan. Nah, inilah yang harus diatur supaya kecelakaan bisa diminimalisir. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan meminimalisir jumlah titik konflik. Nah, untuk mengurangi kecelakaan pada simpang, maka simpang harus dikendalikan. Ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan memberikan prioritas atau disebut dengan simpang prioritas. Apa saja persyaratannya simpang prioritas? Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Yang kedua adalah simpang berapil. Yang ketiga, simpang berapil yang dilengkapi dengan aturan belok kiri langsung. Kemudian simpang berapil otonom adaptif. Kemudian simpang dengan sistem apil terkoordinasi. Ada pula simpang dengan bundaran. Simpang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan lalu lintas. Ada pula simpang dengan penerapan marka kotak kuning di persimpangan. Simpang dengan penyediaan ruang henti khusus sepeda motor di persimpangan. Nah, ini adalah jenis-jenis pengendalian lalu lintas yang bisa dilakukan di persimpangan. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang simpang prioritas. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke simpang prioritas, kita juga sering mendengar istilah apil, ya, sudah saya sebutkan tadi, atau lampu lalu lintas. Nah, simpang prioritas ini diberikan pada simpang yang tidak berapil, atau simpang prioritas ini adalah simpang tidak berapil. Nah, kapan suatu simpang diberi apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas? Ada dua alasan utama sebenarnya. Yang pertama adalah alasan keselamatan. Jelas, kalau diberi apil, maka konfliknya bisa secara signifikan dikurangi, ya, karena misalnya saja setiap lengan diberi kesempatan masing-masing untuk berjalan, sementara ketika suatu lengan berjalan, lengan yang lain harus berhenti. Jelas ini akan mengurangi titik konflik. Ada pula alasan berikutnya, yaitu bila tidak diberi apil, maka tundaannya lebih besar. Nah, inilah mengapa beberapa simpang juga tidak diberi apil. Karena apa? Pemberian apil akan cenderung untuk memberikan tundaan yang lebih besar secara rata-rata kepada kendaraan yang melintasinya. Sehingga ada beberapa simpang yang dipertahankan tanpa apil supaya tundaannya tidak besar. Tentunya ini diberikan bila masalah keselamatan masih bisa dijamin ketika simpang itu tidak berapil. Atau dengan kata lain, simpang-simpang tidak berapil itu biasanya diberikan pada simpang-simpang yang arus lalu lintasnya cukup kecil dan kecepatannya juga cukup rendah.
Nah, bagaimana pengendalian dengan simpang prioritas? Pengendalian dengan simpang prioritas dilakukan dengan persyaratan arus lalu lintas dari jalan minor harus lebih kecil dari arus yang berasal dari jalan mayor atau utama. Jadi, simpang itu sering terjadi adalah pertemuan atau persilangan antara jalan utama dengan jalan minor yang kelasnya lebih kecil. Kelasnya lebih rendah. Nah, simpang prioritas bisa dilakukan apabila pertemuan ini terjadi. Pengendalian dengan simpang prioritas sekurang-kurangnya dilengkapi dengan marka berbentuk tanda dan rambu perintah yang dipasang pada jalan minor. Seperti apa itu? Nanti kita lihat. Jadi, pada pertemuan simpang prioritas, jalan minor biasanya dipasangi atau dilengkapi dengan marka dan rambu perintah. Pengendalian dengan simpang prioritas dapat dilengkapi dengan alat bantu pendeteksi dan pemberi peringatan kendaraan. Tapi saya kira yang seperti ini saya juga belum pernah lihat. Tapi semoga saja dengan berkembangnya teknologi informasi ini bisa kemudian diterapkan di Indonesia. Simpang tak bersinyal dengan prioritas biasanya digunakan di daerah permukiman perkotaan dan daerah pedalaman untuk persimpangan antara jalan lokal dengan arus lalu lintas rendah. Jadi pengaturannya, prioritasnya itu adalah pengaturan hak jalan. Semua punya hak jalan, tapi yang mana yang mendapat prioritas itulah yang disebut dengan simpang dengan prioritas. Untuk persimpangan dengan kelas yang berbeda, lalu lintas jalan minor harus diatur dengan tanda yield atau stop. Ya, ada tulisan rambu, tulisan stop ya kalau di Indonesia, atau ada marka jalan berbentuk segitiga. Seperti apa? Nanti kita akan lihat. Nah, rambu lalu lintas pada simpang prioritas itu ada bermacam-macam. Ya, paling kiri atas, sebelah kiri atas, rambu kuning itu biasanya ditempatkan pada lengan minor dan pada suatu simpang 4 prioritas. Sementara yang kiri bawah itu ditempatkan pada lengan mayor. Jadi apabila kita berada pada arus atau pada ruas dengan rambu itu, berarti kita berada pada suatu jalan yang diberi prioritas. Sementara yang kiri atas itu, bila kita melihat seperti ini, kita harus memprioritaskan jalan dengan dari arus yang lain. Kemudian kalau bundaran bagaimana? Bundaran rambunya seperti sebelah kanan atas ini ya. Ada rambu berbentuk lingkaran seperti ini ya. Gambarnya berbentuk. Ini artinya adalah bahwa kendaraan yang berada di dalam lingkaran, di dalam bundaran, diberikan prioritas. Yang mau masuk harus memberikan prioritas bagi kendaraan di bundaran yang mau keluar, karena yang di bundaran mendapatkan prioritas. Sering pula kita melihat rambu atau menjumpai rambu berbentuk segitiga, warnanya merah dan putih seperti ini. Nah, bila kita berada pada suatu ruas jalan dengan rambu seperti ini, maka kita berada pada jalan minor. Dan ketika kita melewati simpang, kita wajib memberikan prioritas pada arus yang lain. Itu ya. Jadi rambu-rambu ini ada artinya. Rambu-rambu ini ada pesannya
Dan semuanya tentunya pesan-pesan yang diberikan dari rambu-rambu ini tujuannya adalah untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kalau kita lihat gambar desainnya kira-kira seperti ini ya. Seperti ini. Suatu simpang, ini jalan utama, jalan mayor yang biasanya secara geometrik juga lebih lebar. Ini adalah jalan minor. Ketika kendaraan dari jalan minor akan masuk ke dalam jalan mayor, maka dia harus memberikan prioritas ke jalan mayor. Dia boleh masuk ke jalan mayor apabila sudah cukup gapnya, sudah cukup atau sudah cukup aman lah, lebih gampangnya seperti itu untuk memasuki simpang. Nah, markanya biasanya berupa segitiga seperti ini ya. Segitiga, kalau Anda menjumpai marka segitiga artinya Anda memasuki simpang prioritas, di mana Anda berada pada jalan minor yang harus memberikan prioritas pada jalan mayor atau jalan utama. Nah, contoh kasus lagi adalah seperti ini. Seringkali di jalan itu tidak ada rambu macam-macam ya, tidak ada yield, tidak ada stop, dan tidak ada rambu yang lain. Karena memang tidak semua jalan itu ada rambunya, terutama jalan-jalan di pedesaan ya. Rambu-rambu itu seringkali tidak dipasang ya, karena mungkin lalu lintasnya masih sangat kecil. Sebagai contoh misalnya saja ada 3 buah kendaraan, Anda berada pada kendaraan salah satunya, kemudian ketiga kendaraan itu masuk dengan simpang secara bersamaan, dan simpang ini tidak ada rambu apa-apa, artinya semua simpang ini secara hierarki sama ya. Hierarkinya sama, tidak ada prioritas di situ. Nah, apakah kemudian kita bisa seenaknya masuk ruas jalan itu? Oh, tentunya tidak. Bagaimana? Siapa yang harus diprioritaskan? Nah, ini yang jadi masalah. Karena kalau tidak ada yang mengalah, tidak ada yang diprioritaskan, maka potensi konfliknya menjadi besar. Nah, apa dasarnya ketika kita akan melintasi simpang ini? Siapa yang akan mendapatkan prioritas? Mari kita lihat dulu di sini. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 113 ayat yang pertama disebutkan, pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat memberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada, kalau itu yang kita bahas tadi adalah kepada kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri, jika cabang persimpangan 4 atau lebih tersebut sama besar. Yeah. Untuk simpang 4 ya. Sebagai contoh ini tadi kan simpang 4. Siapa yang harus memberikan prioritas? Siapa yang harus diberi prioritas? Di sini dikatakan yang datang dari cabang persimpangan sebelah kiri. Jadi kalau ini mau masuk, ini harus memberikan prioritas kepada yang A. Yang A harus memberikan prioritas kepada B. Sehingga bisa kita simpulkan ketika ketiga kendaraan ini bersama-sama masuk ke suatu lengan, maka bila yang mendapatkan bila yang mendapatkan prioritas utama, baru A dan kemudian C. Sekarang sudah cukup jelas dasarnya apa kita memberikan prioritas, meskipun di ruas jalan tersebut atau di simpang tersebut tidak ada rambu-rambu atau marka jalan, namun ada aturan secara tertulis berupa undang-undang yang mengatur siapa yang akan diprioritaskan.
Nah, pada undang-undang ini juga dijelaskan tentang kendaraan yang datang dari arah depan dan atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dan sebagainya dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah simpang prioritas. Siapa yang harus diprioritaskan pada simpang tersebut? Untuk simpang 4 adalah kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri. Sudah sangat jelas di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk simpang prioritas. Semoga ini cukup membantu kita dalam memahami tentang apa itu simpang prioritas, sehingga konflik-konflik, potensi konflik yang mungkin terjadi ketika kita melewati simpang yang tidak ada rambu atau markanya, kita bisa menggunakan aturan ini sehingga semua yang masuk ke lengan simpang itu dapat melewati simpang dengan aman. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi dalam video-video tentang seri lalu lintas yang lain.